Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Febriana Ros dari kelas HIA dengan NIM 1512-10026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Keutamaan Sholat dan Bahaya Meninggalkannya, yang bertujuan untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari Bapak Dudu Ridwanul Haq selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada makalah ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang sejarah awal sholat, keutamaan sholat, dan bahaya dalam meninggalkan sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama yang diwajibkan kepada kita semua sebagai kaum muslim. Sholat merupakan oleh-oleh yang diwahyukan langsung kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril pada malam Isra Mi'rajnya Rasul ke Sidratul Muntaha. Maka sudah barang jelas bahwa sholat merupakan ibadah yang paling diutamakan dalam Islam. Sejarah awal sholat. Sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah telah diwajibkan menunaikan sholat. Ibnu Ishaq berkata, Salih bin Kaisan berkata kepadaku dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kali pertama sholat diwajibkan kepada Rasulullah adalah 2 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakannya dengan menjadikan sholat itu 4 rakaat bagi orang mukim dan menetapkannya 2 rakaat sejak awalnya bagi seorang musafir. Perintah sholat 5 waktu untuk pertama kalinya diterima dan diwajibkan kepada umat Islam tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun kedua sebelum Hijriyah, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj dimulai dari Masjid Haram atau Mekah ke Masjid Al-Aqsa, Palestina, dengan mengendarai burak bersama malaikat Jibril naik ke langit. Saat itu Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu di Sidratil Muntaha atau Baitul Ma'mur. Pada mulanya, perintah sholat wajib dilaksanakan 50 kali tiap harinya. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menceritakan perihal perintah sholat tersebut. Namun Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Rasul agar kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Setelah berkali-kali Rasul menghadap Allah dan meminta keringanan, akhirnya ditetapkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Keutamaan sholat. Sholat adalah salah satu kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Kewajiban sholat harus dikerjakan seorang Muslim secara rutin dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan walau kondisi dan situasi apapun, seperti kondisi sibuk bekerja, dalam perjalanan, maupun dalam kondisi sakit. Begitu pentingnya masalah sholat, maka perintah sholat juga tidak diturunkan melalui para malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha atau yang lebih dikenal dengan langit ketujuh melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram atau Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Madinah. Kemudian selanjutnya ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Pentingnya sholat dalam kehidupan. Sebagai tolak ukur amal, sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seorang ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirzi. Hal pertama yang akan dihisap kelak di hari pembahasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amalnya. Kedua, sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu salat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia akan merubuhkan agama. Ketiga adalah sholat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Keempat adalah sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Miraj. Kelima, sholat adalah benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Hal ini disebutkan dalam Al-Ankabut ayat 45, yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keenam adalah sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang didiskusikan dalam surat Taha ayat 14, yaitu sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bahaya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dapat berakibat sangat fatal bagi amalan kita yang lain. Dengan tidak mengerjakan sholat, maka tidak diterima amalan kita satupun sebagaimana tidak diterimanya sesuatu karena adanya syirik. Tidak melaksanakan sholat pada satu waktu atau beberapa waktu akan menggugurkan semua amal ibadah yang lain yang dilakukan pada waktu itu, atau menyebabkan ditolaknya semua amal kebajikan yang dikerjakan dalam waktu itu. Allah Ta'ala telah mengancam kepada orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya termasuk ke dalam orang yang kufur. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu mempunyai dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia meninggalkan sholat karena menolak kewajibannya atau mengingkarinya. Kedua, mungkin orang itu meninggalkan sholat karena enggan dan malas mengerjakannya, sementara ia masih mengakui kewajiban sholat itu baginya. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah bahwa kita sebagai muslim yang taat beragama, hendaknya kita menjaga sholat-sholat kita. Ada banyak sekali keutamaan sholat dalam Islam yang mesti kita ketahui, termasuk yang sempat saya sebutkan di atas yang mungkin hanya sedikit sekali, namun yang perlu saya tekankan kembali bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama dalam agama kita. Dan juga perlu kita ketahui bahwa meninggalkan sholat adalah suatu kezaliman yang sangat besar, sebuah perbuatan yang sangat fatal bagi kita umat muslim.